British Petroleum, BP, raksasa migas asal Inggris, baru-baru ini menandatangani kontrak senilai 56,5 triliun rupiah, 3,6 miliar AS$ untuk proyek tangguh UCC di Papua Barat. Kontrak ini mencakup pekerjaan engineering, procurement, construction, and installation, (EPC), untuk fasilitas onshore dan offshore. Proyek tangguh UCC bertujuan untuk mendukung ketahanan energi dan dekarbonisasi di Indonesia. Penandatanganan kontrak ini merupakan langkah lanjutan setelah pengumuman Final Investment Decision, FID, sebesar 7 miliar AS$ yang dilakukan oleh BP. Proyek ini diharapkan dapat memperluas dan memanfaatkan infrastruktur yang ada di fasilitas LNI Tangguh, yang telah beroperasi sejak 2009. BP juga memiliki rencana untuk mengembangkan Train 3 dari kilang LNI Tangguh, yang diharapkan dapat beroperasi pada kuartal I 2023. Proyek ini akan menghasilkan 3,8 juta ton LNI per tahun dan hasil produksinya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, termasuk untuk pembangkit listrik PT PLN, Persero. BP menghadapi berbagai tantangan dalam proyek tangguh, yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan keamanan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi. Point 1. Masalah lingkungan dan sosial. Dampak terhadap komunitas lokal. Proyek tangguh beroperasi di wilayah yang memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia. Pembangunan ini berpotensi mengubah cara hidup komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam di Teluk Bintuni. Kepatuhan lingkungan, BP diwajibkan untuk menanam kembali 2 kali lipat luas lahan yang digunakan untuk proyek, yang dapat menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan yang rentan. Point 2. Keamanan dan stabilitas. Keamanan proyek. Meningkatnya dominasi militer di Indonesia dan situasi politik yang tidak stabil dapat mengganggu keamanan proyek. BP perlu membangun kerjasama yang kuat dengan pihak berwenang untuk memastikan keamanan operasional. Risiko kebocoran gas. BP menghadapi risiko kebocoran gas dari pipa bawah laut, meskipun mereka telah menerapkan berbagai langkah pencegahan. Kejadian kebocoran sebelumnya di lokasi lain menambah kekhawatiran tentang keamanan operasional. Point 3. Tantangan ekonomi dan pendanaan. Ketidakpastian pasar. Keberhasilan proyek sangat tergantung pada pasar gas global. BP harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa tidak semua infrastruktur, seperti terminal LNI, akan dibangun jika pasar tidak mendukung. Pembagian pendapatan. Ada kekhawatiran mengenai pembagian pendapatan yang adil untuk Papua. Meskipun ada otonomi khusus, pendapatan untuk Papua akan berkurang setelah periode tertentu, menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat lokal. Point 4. Adaptasi terhadap pandemi. Dampak COVID-19. Pandemi telah memaksa BP untuk mengurangi jumlah tenaga kerja di lokasi proyek, yang berdampak pada kemajuan konstruksi dan operasional proyek. BP harus menyesuaikan strategi mereka untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja sambil tetap memenuhi target produksi. Menghadapi tantangan-tantangan ini, BP diharapkan dapat proaktif dalam mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah serta masyarakat lokal untuk meminimalisir dampak negatif dari proyek tangguh. Proyek tangguh Train 3 di Papua Barat diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap kebutuhan energi domestik Indonesia. Berikut adalah beberapa cara proyek ini akan mempengaruhi sektor energi. Point 1. Peningkatan produksi gas. Kapasitas produksi. Train 3 akan menambah kapasitas produksi LNI Tangguh menjadi total 11,4 juta ton per tahun, (EMPA), dengan kontribusi Train 3 sebesar 3,8 EMPA. Ini akan membantu memenuhi permintaan gas yang terus meningkat di dalam negeri. Point 2. Penyediaan energi untuk pembangkit listrik. Dukungan untuk program listrik nasional. Sekitar 75% dari hasil produksi Train 3 akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor energi, terutama untuk pembangkit listrik, mendukung program pemerintah dalam menyediakan tambahan 35.000 MW listrik. Ini sangat penting untuk meningkatkan akses listrik di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil seperti Papua. Point 3. Pengaliran energi ke pasar domestik. Pasokan untuk rumah tangga. Sekitar sepertiga dari total produksi gas tangguh dipasok untuk pasar domestik, yang cukup untuk mengalirkan listrik bagi sekitar 18 juta rumah.
Ini menunjukkan betapa pentingnya proyek ini dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Point 4. Pengembangan infrastruktur energi. Infrastruktur pendukung. Proyek ini juga mencakup pembangunan infrastruktur tambahan seperti dermaga pemuatan LNG dan sumur produksi baru, yang akan memperkuat sistem distribusi energi di Indonesia. Point 5. Dampak ekonomi dan sosial. Penciptaan lapangan kerja. Proyek Tangguh Train 3 diperkirakan akan menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat lokal selama fase konstruksi dan operasional, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, proyek Tangguh Train 3 tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi gas, tetapi juga berperan penting dalam mendukung kebutuhan energi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, memiliki peran penting dalam evaluasi dan perpanjangan kontrak BP untuk proyek LNG Tangguh. Berikut adalah beberapa aspek dari peran tersebut. Point 1. Evaluasi proposal perpanjangan kontrak. SKK Migas bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proposal perpanjangan kontrak yang diajukan oleh BP. Proses evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan BP terhadap ketentuan kontrak yang ada serta analisis potensi dampak dari perpanjangan tersebut terhadap produksi dan pasokan gas domestik. Point 2. Penilaian kelayakan dan kepatuhan. Dalam evaluasi, SKK Migas menilai kemampuan pasok hulu, durasi, dan perubahan keekonomian yang mungkin terjadi. Ini penting untuk memastikan bahwa perpanjangan kontrak tidak hanya menguntungkan bagi BP tetapi juga untuk kepentingan nasional, terutama dalam hal penyediaan energi domestik. Point 3. Koordinasi dengan pemerintah. SKK Migas berperan sebagai jembatan antara BP dan pemerintah Indonesia dalam proses pengambilan keputusan terkait perpanjangan kontrak. Mereka memberikan rekomendasi kepada pemerintah berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, yang dapat mempengaruhi keputusan akhir mengenai persetujuan perpanjangan. Point 4. Pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi. SKK Migas juga bertugas untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh BP selama masa kontrak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan rantai suplai untuk memastikan bahwa semua aspek operasional sesuai dengan ketentuan kontrak. Point 5. Mendorong investasi dan produksi berkelanjutan. Dengan memberikan perpanjangan kontrak, SKK Migas membantu mendorong investasi baru dari BP, yang diperkirakan mencapai miliaran dolar. Ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi gas dan mendukung kebutuhan energi domestik dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, SKK Migas memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa perpanjangan kontrak BP tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan tetapi juga sejalan dengan tujuan nasional dalam penyediaan energi yang berkelanjutan dan aman bagi masyarakat Indonesia.